Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut lagi pengajian ke-13, lanjutan dari pengajian kemarin, pengajian ke-12. Hari ini kita mengaji tentang maqasidut taharah dan wasaid taharah. Nah, jadi langsung saja kita baca kitabnya, bagaimana isi kitab tentang maqasidut taharah, tujuan taharah, wa wasaid taharah, dan sarana untuk bersuci itu apa saja. Ayo kita dengar. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Faslun fi masailin mansuratin. Ini satu pasal tentang masalah mansurah yang berserakan. Yang berserakan artinya kenapa di Imam Nawawi dalam kitab Nihatuzan ini menulis mansurah yang berserakan, masalah-masalah yang berserakan, karena apa saja yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam pasal ini adalah perkara-perkara, masalah-masalah yang berserakan atau yang terdapat dalam berbagai pasal dalam kitab-kitab yang lain. Nah, oleh karena itu, maka Imam Nawawi ketika mencarah matan Qurratul Ain karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menulis masail mansurah, masalah-masalah yang bercabang-cabang atau yang berserakan. Jadi yang di tempat lain berserakan, ketika di kitab ini sudah menjadi satu pasal. Jadi ini agak lucu judulnya. Lucu artinya lucu ya, seperti keren ya, seperti buku-buku zaman sekarang juga. Baik. Syurutus salati khamsatun. Syarat-syarat salat itu ada 5. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Suci dari hadas dan junub. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat taharah yang pertama, suci dari hadas dan junub. Wa maqasidut taharah arba'atun. Dan maqasid taharah ada 4. Maqasid taharah itu mafhumnya, maknanya seperti maqasidut syariah.
Maqasid syariah ada 5. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, memelihara nyawa. Oh iya, nyawa. Itu maqasidus syariah. Nah, ini maqasidut taharah ada 4. Al-wudu yang pertama, berwudu. Wal ghaslu, dan mandi. Nah, gitu dia. Jadi yang kedua mandi. Wat tayammum, dan tayammum. Nah, gitu. Wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Jadi maqasidut taharah ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayammum, dan yang keempat izalatun najasah, menghilangkan najis. Wa wasailuha arba'atun, dan wasail taharah. Wasail itu jamak daripada wasilah, artinya sarana untuk bersuci itu ada 4. Al-miyahu, air, 7 macam air. Wat turab, tanah untuk bertayamum. Wadabigh, penyamak, menyamak segala benda-benda yang najis seperti kulit, baru dia bisa suci apabila disamak dengan dabik, penyamak. Ini akan kita bahas nanti ke depan. Wal hajrul istinja, dan batu istinja. Nah, gitu. Batu istinja juga menjadi wasail taharah, sarana untuk taharah. Wa wasail wal wasailu wasail syai'ani. Nah, ini ada juga lagi wasail. Wasail itu adalah sarana untuk sampai kepada sarana. Nah, sarana untuk bisa sampai kepada sarana. Itu ada 2 perkara. Yang pertama al-ijtihad wal awani, dan bejana-bejana. Jadi pertama ijtihad, dan yang kedua bejana. Nah, jadi untuk bisa sampai kepada wasail yang 4 tadi, air, tanah, dabik, penyamak, dan batu istinja, itu ya perlu ijtihad, ya, perlu kebejana. Bejana itu tempat-tempat untuk menampung air. Gitu. Lanjut. Ammal ijtihad, adapun ijtihad, fa iza istabaha tuhuru ma'in aw turabin bi mutanajjisin minhuma ijtihada wujuban in lam yaqdir 'alal yaqin. Ya, gitu ya. Adapun ijtihad, tadi ini bahas ini ijtihad dan bejana. Bagaimana? Yang tadi sudah mudah dipahami. Maqasidut taharah mudah, wasail taharah juga mudah. Sekarang wasail ada 2 perkara. Itu ada ijtihad dan bejana. Bagaimana makna ijtihad? Ammal ijtihad, adapun ijtihad, maka apabila istabaha, ragu-ragu, tuhuru ma'in, suci air, au turabin, atau tanah, bi mutanajjisin, dengan air atau tanah yang najis, minhuma, dari keduanya air dan tanah. Ijtihada, maka beristihad, wujuban, wajib. Nah, ini beristihad wajib, in lam yaqdir, jika tidak mentakdirkan, menentukan, alal yakin, atas secara yakin. Nah, ini apabila ragu, apabila ragu suci air atau suci tanah, bimutanajisin, dengan air atau tanah yang kena najis. Ada dua
air, atau ada 2 bejana air, atau ada 2 tempat air, atau 3 atau lebih. Begitu juga ada 2 tanah atau lebih. Ragu-ragu kita yang mana yang suci dan yang mana yang kena najis. Nah, yang mana di antara 2 air tersebut, ada salah satu yang kena najis, ada salah satu yang suci. Nah, jadi kita ragu, nggak tahu yang mana yang suci dan yang mana yang kena najis. Nah, maka di saat ragu seperti ini dan kita tidak menentukan yang A yang suci dengan secara yakin, tidak menentukan seperti itu, karena memang tidak bisa kita menentukan karena kita memang ragu, tidak yakin. Nah, di saat seperti ini wajib ijtihad. Ijtihad mencari berusaha agar bisa menentukan yang mana yang suci dari 2 ayat tersebut yang kita ragukan. Nah, nanti di bawah ada syarat-syarat ijtihad di saat seperti itu. Gitu ya. Wa jawazan, dan boleh, dan hukum ijtihad tadi boleh, bukan wajib, in qadara, jika ia menentukan ala tuhurin, atas suci, bil yakin, dengan yakin. Nah, jika seseorang itu telah menentukan yang salah satu yang suci dengan yakin, maka di saat seperti itu dia boleh juga berijtihad, masih boleh berijtihad. Nah, di saat seperti itu masih boleh berijtihad. Nah, hukum ijtihad boleh berijtihad juga agar lebih pasti yang dia tentukan itu adalah benar, suci gitu. Ka'angkana ala syattin nahrin, seperti misalnya dia sedang berada di pinggiran sungai. Nah, di pinggiran sungai itu biasanya kan terjadi ada tempat yang najis, ada tempat yang suci. Tadi kita tidak tahu yang mana yang najis dan yang mana yang suci. Seperti itu. Wa istamala mazannahu tuhuran, dan menggunakan sesuatu atau sesuatu yang dia ban bahwa sesuatu itu suci. Nah, itu setelah dia berijtihad tadi, kemudian dia menggunakan yang mana menurut zannya suci. Nah, jadi maka di sini dapat kita pahami bahwa ijtihad itu ada ketika ragu-ragu air, itu 2 hal yang harus yang kita amalkan, yang kita kerjakan. Ragu-ragu yang tadi, ragu-ragu ada apakah air itu ada yang mana di antara air itu yang mana yang suci dan yang mana yang najis. Di antara air, 2 air atau lebih banyak itu, yang mana yang suci dan yang mana yang bernajis. Nah, yang pasti di situ ada air yang suci. Kita ragu, nggak tahu yang mana yang pasti. Nah, lalu kita di saat seperti itu kita tidak menentukan secara yakin, maka wajib kita berijtihad, harus mendapatkan yang mana yang suci. Jika kita telah menentukan secara yakin yang mana yang suci, boleh juga masih berijtihad. Nah, setelah berijtihad dan kita mengamalkan yang mana yang kita zan itu suci. Zan itu sangkaan kuat, hampir sampai pada tahap yakin. Gitu. Di atas syak. Kalau syak dia 50-50, 50-50%. Kalau waham di bawah itu lagi. Zan hampir sampai pada tahap yakin, sangkaan kuat yang menurut zan kita
air A yang suci misalnya, air B yang najis. Maka dari itu setelah kita beristihad, kita hasil zan bahwa air A yang suci dan air B yang bernajis. Maka di saat seperti itu kita mengamalkan zan kita tersebut. Nah, berarti dua perkara terjadi, ijtihad dan mengamalkan zan dari hasil ijtihad tersebut. Nah, karena kalau ijtihad pasti dia hasilnya zan, tidak ada yakin. Gitu ya. Wa iza istabaha ma'un wa ma'u wardin bi munqati'ir ra'ikhah tawadda'a bi kullin marratan. Apabila ragu-ragu air dan air mawar yang telah hilang bau. Ada dua, air mutlak dan air mawar. Dia sama dia. Air mutlak dan air mawar yang telah hilang bau mawarnya. Jadi kita tidak tahu lagi ragu-ragu yang mana air mutlak ini. Nah, di saat seperti itu tawadda'a bi kulli maratan, kita berwudu dengan tiap-tiap dua air tersebut satu kali. Dengan kita berwudu dengan air mutlak satu kali, dengan kedua air yang kita ragu itu kita berwudu dengan tiap-tiap kedua air tersebut masing-masing satu kali sampai selesai wudu. Nah, artinya kita gunakan kedua-duanya. Gitu. Wa iza, tapi harus secara beriring sampai selesai wudu. Jangan hanya salah satunya saja kita gunakan, itu tidak bisa. Harus kedua-duanya kita gunakan sampai selesai wudu. Wa iza istabaha ma'un wa baulun, apabila ragu-ragu air dan kencing. Kencing yang mirip air ya. Araqahuma, maka dituangkan keduanya. Au khalatahuma, atau dicampurkan keduanya. Tsumma tayammama, kemudian bertayamum kita. Kita ragu ada air, ada kencing, tapi kita tahu yang di antara kedua itu ada kencing. Namun kita tidak bisa menentukan yang mana yang air kencing dan yang mana air. Tapi pasti ada kencing di situ dan pasti ada air. Nah, di saat seperti itu dituangkan keduanya atau dicampurkan keduanya, lalu kita cari tanah bertayamum. Ini penjelasannya dalam konteks memang tidak ada air lain, cuma air itu saja yang ada. Nah, jangan salah paham ya. Kalau ada air lain, ngapain kita bertayamum? Kita pergi ke tempat air lain berwudu. Nah, ini dalam konteks memang tidak ada air lain, cuma air itu saja, maka kita tuangkan, kita bertayamum. Begitu juga dengan air yang tadi, yang ragu-ragu tadi. Ini dalam penjelasan tidak ada air lain. Kalau ada air lain, ngapain kita sibuk-sibuk buang-buang waktu di situ? Lebih baik kita beralih kepada air yang lain saja. Gitu. Oke, kita lanjut. Wali ijtihad syurutun. Bagi ijtihad itu ada beberapa syarat. Gitu. Ta'addud fi mustabih. Nah, ini syarat ijtihad yang saya katakan tadi. Ijtihad itu ada beberapa syarat. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, baru boleh kita berijtihad saat ragu-ragu, saat terjadi keraguan-raguan pada air-air yang tadi kita bacakan atau tanah-tanah untuk bertayamum yang kita bacakan. Baru boleh ijtihad apabila terpenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, ta'addud fil mustabih. Banyak pada yang diragukan. Air yang kita ragukan itu lebih dari satu, itu maksud banyak. Dua atau seterusnya. Ada dua bejana air di situ, atau ada dua tempat air di situ, yang mana salah satunya suci pasti dan salah satu lagi ada yang najis itu. Tapi kita tidak bisa menentukan yang mana yang suci dan yang mana yang bernajis. Nah, ini namanya ragu. Di saat seperti ini kita berijtihad. Ini syarat yang pertama, harus lebih dari satu. Wa asliyatut tahara fihi, dan ada memang di situ ada yang pasti, ada yang suci. Itu syarat yang kedua.
Kalau ragu-ragu apakah ini, jangan-jangan keduanya ini bernajis. Ini kita tidak bisa memastikan ada yang suci di situ. Berarti ini nggak boleh berijtihad. Ya. Wa kaunu 'allamah laha fihi majal. Keadaan tanda bagi bersuci pada air-air yang ragu tadi itu ada ruang masuk. Tanda untuk kita menentukan yang mana yang suci, karena untuk menentukan mana suci itu ada tanda-tanda, nanti melalui tanda-tanda itu kita beristihad, itu ada ruang masuk. Begitu. Ada ruang masuk seperti bejana dan pakaian-pakaian. Bi khilaf ihtilat muhrim mahram bin niswah, dengan berbeda bercampur mahram, perempuan yang diharamkan menikah mahram, bin niswah, dengan segala perempuan yang lain. Ini saat kita mau menikah misalnya, bercampurlah mahram dengan perempuan yang lain. Ada perempuan banyak dan ada mahram dalam perempuan itu, kita ingin menikah dengan perempuan lain, tapi ada mahram kita di situ. Nah, kita tidak tahu lagi yang mana yang mahram kita. Nah, di saat seperti itu, maka nggak boleh kita menikah perempuan lain. Nanti dikhawatirkan perempuan yang kita maksudkan itu adalah mahram kita, karena kita tidak kenal mahram. Nah, ini bercampur ikhtilat mahram dengan perempuan lain ini tidak ada ruang masuk untuk menentukan tanda-tanda itu mahram atau bukan mahram. Ini berbeda masalahnya. Wal ilmu bin najasah, ya, ozan, ada ilmu dengan yakin bin najasah dengan yang najis, au dhannuha, atau dhannya najis dengan ikhbar orang adil. Seperti yang saya katakan tadi, antara yang ragu, antara air-air, bejana-bejana atau tempat-tempat yang menampung air, yang ragu-ragu kita itu, kita tahu bahwa di situ ada najis, baik tahu dengan secara yakin sendiri atau tahu melalui berita yang disampaikan oleh orang yang adil. Katanya di situ ada air najis, tapi saya tidak tahu lagi yang mana yang najis. Nah, di saat seperti itu kan kita ragu, maka kita beristihad. Ya, itu ada syarat. Ya. Wassalamah minat ta'arud, selamat daripada ta'arud, kontradiksi. Kontradiksi begini, kontradiksi. Misalnya antara dua air tadi, air A dan air B. Salah satunya ada najis, tapi kita tidak tahu yang mana yang najis. Setelah kita berijtihad, hasilnya adalah air A misalnya yang suci, B adalah najis. Nah, jadi tapi kita nggak bisa mengambil air A. Kenapa nggak bisa mengambil air A? Karena terjadi kontradiksi. Kalau kita ambil air A, terpaksa juga harus ambil air B misalnya. Atau kalau kita ambil air B, terpaksa harus ambil air A. Kontradiksi seperti ini kan, maka ini nggak cukup syarat, nggak bisa. Kalau seperti ini nggak perlu kita isyarat lagi, karena memang sudah nggak ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah harus selamat dari ta'arud, tidak ada ta'arud, kontradiksi seperti itu. Kalau terjadi kontradiksi berarti nggak boleh berijtihad. Ya gitu. Kalau nggak boleh berijtihad, kalau nggak ada air berarti harus bertayamum. Syarat yang selanjutnya baqa mustabihin, kekal yang serupa itu hingga sempurna istihad. Air-air yang ragu-ragu yang tadi itu kekal ya, tetap sampai selesai ijtihad. Makna kekal begini, falau istabaha falau insaba ahaduhuma bitamamihi au talafa, atau gini ya, falau insaba ahaduhuma bitamamihi au talafa imtana ijtihad. Maka jikalau tertuang, ya, tumpah salah satu dua air yang ragu tadi dengan sempurna, total tumpah semua, rusak, maka tertegahlah ijtihad. Ada dua air tadi, air A dan air B. Kita ragu yang mana air yang suci, yang mana air najis. Salah satunya pasti ada air yang bernajis.
maka belum selesai kita beristihad sudah tumpah satu atau rusak yang satu, ya, maka ini enggak tertegahlah istihad, enggak perlu kita istihad lagi. Nah, begitu ya. Ini syarat. Harus selesai istihad masih ada air situ belum tumpah sehingga sempurna. Mudah dipahami ini. Waya apa lagi nih? Waya tayammamu wa yusalli min ghairi yang ada. Nah, jika terjadi tumpah tadi, maka bertayamumlah. Ini dalam konteks jika memang tidak ada lain, cuma itu saja ada air. Lalu kita bertayamum karena sudah kurang satu syarat istihad. Gitu. Wa yusalli, dan mengerjakan salat min ghairi i'adah, dengan tidak mengulang. Mengerjakan salat dengan tayamum itu dengan tidak i'adah, dengan tidak perlu i'adah mengulang. Wa illam yariku, wa illam wa illam yariku ma baqiya, sekalipun dia tidak menumpahkan yang sisa yang tinggal. Jadi sekalipun kita tidak menuangkan sisa yang tinggal tersebut. Kemudian syarat selanjutnya wal khasru fil mustabih, terbatas pada mustabih, ya, terbatas pada mustabih, yang air-air yang serupa yang tadi terbatas. Nah, ini penting. Maka falau istabaha ina'ul bol bi awani balad fala istihad. Maka jikalau istabah, serupa bejana kencing dengan bejana balad, fala istihad, maka tidak ada istihad. Bal ya'khuzu minha masya'a, tetapi ya'khuzu mengambil yang mana saja yang ia suka. Ya. Jadi jikalau istabaha, jikalau ragu-ragu air bejana bejana kencing dengan bejana dalam satu balad, maka tidak ada istihad. Nah, ini tidak terbatas. Ragu bejana kencing dengan semua bejana yang ada di balad, kan tidak terbatas. Nah, ini tidak ada istihad. Jadi cara istihad adalah harus terbatas pada mustabih, terbatas pada yang ragu-ragu tersebut. Misalnya 2 bejana air ragu, atau 5, atau bahkan sampai 100, tapi ada terbatas 100. Tapi kalau tidak terbatas, ini tidak bisa. Kalau terjadinya ragu, misalnya 1 bejana kencing dengan segala bejana yang tidak terbatas, yang mana nih bejana kencing, kita nggak tahu, tidak bisa menentukan. Kalau terjadi seperti itu, kalau terjadi, maka tidak ada istihad itu. Bal ya'khuzu minha ma syaa, tetapi mengambillah yang mana kita suka, nggak perlu kita istihad lagi. Kemudian amma si'atul waqti, adapun luas waktu, falaisat bisyartin, maka dia bukan syarat. Jadi luas waktu itu bukan syarat. Artinya syarat istihad itu harus luas waktu dulu. Kalau waktu dah sempit enggak boleh istihad lagi. Enggak, itu luas waktu bukan syarat untuk istihad. Bal yajtahidu wa in ada ijtihadahu ila khurujil waqti. Tetapi beristihadlah sekalipun istihadnya itu membawa bisa menghantarkan keluar waktu, habis waktu salat. Jadi tetap beristihad terus walaupun selesai istihad kita itu sudah habis waktu salat. Nah, ini penting ya. Jadi nanti selesai itu kita salat qada. Ketimbang kita mengerjakan terus salat dalam keadaan kita tidak yakin bahwa wudu air yang kita gunakan itu tidak suci. Wa kaza la yustaratu kaunul ina'an lil wahid. Begitu juga tidak disyaratkan ya keadaan 2 bejana itu milik 1 orang, tidak disyaratkan.
harus milik satu orang, 2 bejana atau atau 3 bejana yang kita ragu tersebut. Tidak syaratkan seperti itu. Bal law kana li isnan laysa li khadimah. Walau bahkan jikalau adalah 2 bejana itu milik 2 orang sekalipun. Laysa li khadimah, bukan laysa li khadimah yang tawadda. Laysa, tidak boleh bagi salah seorang, 2 orang tersebut ayat tawadda min inaihi, berwuduk dari bejananya, illa ba'da ijtihad, kecuali setelah ijtihad. Jadi tidak syaratkan bejana air yang kita ragukan tadi itu harus milik kita sendiri. Tidak syaratkan seperti itu. Bahkan walaupun air yang kita ragukan tadi itu milik kita dan milik kawan kita, kedua kita dan kawan kita itu di saat kita ragu-ragu itu tidak bisa kita berwuduk dengan air tersebut, dengan air kita masing-masing. Dengan air kita dan kawan kita berwuduk dengan airnya sendiri, tidak bisa selama belum jelas hasil ijtihadnya. Tetap gunakan ijtihad dulu. Nah, selesai itulah syarat-syarat ijtihad. Sekarang syarat mengamalkan ijtihad. Wa syartul amal bi ijtihad, syarat mengamalkan hasil ijtihad yang kita ijtihadkan tadi adalah zuhurul alamah, jelas tandanya. Tanda sucinya jelas. Gitu. Fa in lam yazhir lahu syai'un araqal ma'aini aw khalata ahadahuma aw ba'dahu bi akhar. Maka jika tidak jelas tanda, sesuatu pun tanda dari dalam ijtihad tadi, araqa ma'an, maka menuangkan 2 bejana itu atau menuangkan 2 air yang kita ragu tadi itu, atau kita campurkan keduanya, au ba'dahu bi akhar, atau sebahagiannya dengan sebagian lain, summa tayammama, kemudian kita bertayamum. Wa ulima anna hadza syartun lil amal. Ketahuilah bahwa ini adalah syarat untuk beramal hasil ijtihad. La li asli ijtihad, bukan bagi syarat asal ijtihad. Jadi ini syarat harus jelas tanda suci tadi, bukan syarat ijtihad, tapi syarat untuk mengamalkan hasil ijtihad. Jadi setelah kita berijtihad berdasarkan cukup syarat-syarat yang tadi, lalu setelah ada hasil ijtihad juga ada syarat untuk mengamalkan ijtihadnya, yaitu harus jelas tanda yang menghasilkan ijtihad kita tadi. Gitu. Jadi dari sini dapat kita pahami, kalau selesai ijtihad ada hasilnya lalu tidak ada tanda-tanda yang jelas, maka ini tentu tidak bisa kita amalkan, dan ijtihad itu ijtihad yang nihil, ijtihad yang salah. Wa amal awani, adapun bejana-bejana, fayakhillu isti'malu kulli ina'it tahir walau nafisan. Nah, tadi ini wasail yang kedua. Wasail yang kedua, sarana untuk sampai kepada sarana yang kedua, yaitu bejana. Adapun bejana-bejana, maka boleh halal menggunakan semua bejana yang suci, walau nafisan, walaupun itu bejana yang sangat berharga, nafis, sangat berharga, kal yakut, seperti bejana yakut, dan wanahuhu, dan seumpama yakut. Jadi bejana semua boleh kita gunakan, walaupun yang sangat berharga sekalipun, bejana intan misalnya, yakut, illa aniyah zahbi au fiddah, kecuali hanya yang tidak boleh digunakan bejana emas dan perak. Walaupun emas dan perak lebih rendah kualitas daripada bejana yakut, tapi khusus emas dan perak tidak boleh digunakan. Fa haramu isti'maluha, maka haramlah menggunakan bejana emas dan perak. Wa ittikhazuha min ghairi isti'mal, dan haram juga menjadikannya bejana emas dan perak dengan tanpa menggunakan, ala nisa wa rijal, atas laki-laki dan perempuan. Titik. Jadi sampai di sinilah pengajian kita hari ini. Kesimpulannya adalah maqasidut taharah dan wasail taharah itu ada maqasidut taharah ada 4: wuzu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Wasail taharah juga ada 4: air, tanah, dan penyama, dan batu istinja. Nah,
wasail taharah juga ada wasail lagi, namanya wasail taharah, yaitu ada dua, istihad dan bejana. Istihad itu adalah apabila terjadi ragu-ragu kita, ada dua air, salah satunya pasti najis, tapi kita nggak bisa menentukan yang mana yang najis, ragu-ragu kita, itu kita beristihad. Dan untuk istihad itu juga ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Nah, selesai istihad, ada hasil istihad. Untuk mengamal hasil istihad itu juga ada syarat, yaitu hasil istihad itu berdasarkan tanda yang jelas, itu syaratnya, baru boleh amal. Kemudian bejana semua bisa kita gunakan untuk berwudu atau untuk apa saja, kecuali hanya dua yang tidak bisa kita gunakan, bejana emas dan perak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu faraddud ilaina 'inda tiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bi sudurana واستعمل به أبداننا وانطلق به لساننا وقوي به عزمنا بقولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.